kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau kuasai kami semua. Engkau urapi kami semua ya Roh Kudus. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak memiliki kemampuan apapun. Urapi kami Tuhan. Dan sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang Kau ingin supaya kami lakukan Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat-sangat memerlukan-Mu ya Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali sia-sia Tuhan, tetapi akan masuk ke dalam taman hati kami dan akan tumbuh berbuah untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saudaraku semua yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, tidak terasa lagi kita sudah masuk ke minggu yang terakhir di bulan Januari ini. Ya. Cepat sekali. Ya. Cepat sekali waktunya berlalu. Nggak tahu waktunya kayaknya cepat banget gitu loh. Benar nggak sih? Coba lihat kalau waktu cepat, tengok kanan kiri. Ya nggak ada nih. Hah? Tambah tua nggak ya? Gitu loh. Tambah tua nggak ya? Gitu. Kayaknya sih begitu ya. Saudara, what's in 2022? Apa yang ada di tahun 2022? Kayaknya seru banget. Kita selama sudah sebulan ini, saudara mendapat semuanya yang sudah saya di menara doa ini ya, yang kami sampaikan. Ya. Kalau saya menyampaikan yang saya terima dari Tuhan, ya, saya tidak menyampaikannya seperti mungkin yang saudara ingin ketahui. Karena banyak daripada saudara pasti kepingin tahu apa yang akan terjadi, betul kan? Apa yang akan terjadi? Sebetulnya kalau kita hanya fokus kepada apa yang akan terjadi, ada hujan kah? Ada gempa kah? Ada angin ribut kah? Ada gelombang kah? Itu kan sesuatu yang akan terjadi, misalnya seperti itu. Dan tipikal manusia, mereka lebih suka mendengar atau mengetahui lebih dahulu apa yang bakalan terjadi. Betul nggak? Kayaknya kepengen tahu gitu loh, seperti itu. Makanya dari awal manusia sejak jatuh dalam dosa, mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Karena hubungan mereka terputus dengan Tuhan Allah Bapa. Hubungan mereka terputus dengan kerajaan surga. Sehingga mereka berusaha mencari tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya dia. Sampailah muncul ada yang kepada para peramal mencari tahu seperti itu. Apa yang akan terjadi? Bagaimana masa depanku? Begitu kan, seperti itu? Iya, betul kan, seperti itu? Dan kalau tema di Menara Doa ini di Januari adalah What's in 2022. Selama saudara mendapatkan tema ini, tidak ada nanti tanggal sekian terjadi ini, tanggal sekian terjadi ini, tanggal ini. Nggak ada kan? Saya seperti itu. Tetapi saudara kepingin tahu itu ada seperti itu kan? Betul, mau pengen tahu? Mau tahu? Oke. Ya. Sebetulnya untuk apa sih kamu tahu? Untuk apa sih kita ini tahu? Nanti bakalan terjadi ini, nanti bakalan terjadi ini. Kayaknya pengen banget sih tahu. Kemudian saya tanya nih, kalau misalnya kamu sudah dikasih tahu,
apa yang bisa kamu lakukan? Menghentikan? Bisa? Atau lari? Menghindar? Begitukah? Masih bisa? Nggak akan. Tidak akan bisa. Kalau kita hanya fokus kepada apa yang akan terjadi, kemudian saudara kejar itu dan saya ingin tahu supaya saya bisa siap-siap, bohong. Nggak bakalan kalian siap. Tidak akan ada persiapan yang bisa kamu lakukan. Karena itu semuanya akan terjadi tiba-tiba, seketika. Jadi ketika saya menerima pesan Tuhan tentang What's in 2022, itu bukan isi tentang, ya saya tahu, saya dapat. Tetapi saya tidak perlu memberitahukan kepada saudara. Karena itu gak ada gunanya bagi saudara untuk ketahui. Tapi ada yang lebih penting yang perlu saudara ketahui adalah di tahun 2022 ini dan seterusnya, bukan apa yang terjadi, bukan apa yang akan terjadi, tapi yang lebih penting adalah kamu ini siapa. Betul? Kalau kamu semua hanya, iya ada apa sih, nanti apa sih, bahkan ada yang ngomong nanti Februari ada bapak-bapak seperti ini, pengen tahu apa yang terjadi. Gak guna. Tapi hari ini pesan Tuhan saya sampaikan kepada saudara adalah lebih berguna bagi saudara untuk mengetahui siapa saudara hari ini di hadapan Tuhan. Amen. Itu jauh lebih penting. Kalau saudara sadar siapa lo sekarang, itu jauh lebih penting, berguna daripada apa yang terjadi. Karena apa yang terjadi dan yang akan terjadi itu di luar jangkauanmu. Kamu tidak bisa menghentikannya sekalipun kamu sudah diberitahu. Tidak bisa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikan apa yang dikehendakinya untuk terjadi. Tetapi kalau hari ini saya katakan, siapa kamu? Itu lebih penting. Di sini saudara bisa nangkep? Karena banyak orang nih yang katanya terima Yesus, yang katanya percaya kepada Yesus Kristus, yang katanya melayani Tuhan, mengabarkan Injil sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta sekalipun. Tetapi ternyata mereka tidak tahu siapa dia. Tidak tahu posisinya dia itu di mana saat ini. Nah itu lebih dangerous, itu lebih berbahaya. Kalau saya tahu siapa saya, saudara tahu nggak? Saya tahu posisi saya, saudara tahu posisi saudara. Nah ini perlu tahu. Kalau saya tahu, saya adalah bukan dari dunia ini. Itu saya. Posisi saya adalah saya berasal dari kerajaan surga, dan saya berada di pihak kerajaan surga. Nah itu lebih penting saudaraku. Sehingga kalau kita tahu bahwa kita ini bukan dari dunia ini, dan kita posisinya berpihak ada di kerajaan surga, dunia mau digoncang, dunia mau dibalik, dunia mau diputar, mau dibuat apa saja, mau dilemparin batu, mau dibuat apa saja, tidak mengganggu posisimu. Tidak ada amin. Tidak terganggu engkau. Itu jauh lebih penting. Kalau kamu tahu kamu adalah duta besar kerajaan surga, apa yang terjadi di dunia tidak mempengaruhi kamu. Jadi ketahuilah siapa dirimu terlebih dahulu. Benar nggak sih kamu itu duta besar kerajaan surga? Atau duta-dutaan? Atau apa seperti itu, hanya mainan? Atau sungguh-sungguhkah engkau duta besar kerajaan surga? Kalau itu benar kamu adalah duta besar kerajaan surga. Saudara tahu duta besar? Ya, duta besar kerajaan itu, surga itu dipilih langsung oleh raja di surga. Siapa yang pernah ikut pelajaran kerajaan Allah? Itu sudah saya jelaskan. Seorang duta besar kalau di dalam suatu pemerintahan yang di dunia ini, saya ambil contoh saja. Ya. Mereka dipilih dari presiden.
Kemudian ditempatkan di suatu negara tersebut, ya kan? Dan ketika ia ditempatkan di negara dia, di mana dia harus mewakili negara ini, ya, katakanlah dia adalah duta besar negara Indonesia untuk negara Amerika, misalnya seperti itu. Dia ada di Amerika, atau kebalikannya, duta besar negara Amerika untuk di negara Indonesia. Berarti ia dipilih oleh Presiden Amerika. Dan ketika dia sampai di Indonesia, tempat tinggalnya dia, perabotan di rumahnya dia, alat akomodasinya semuanya, listrik semuanya, makanan semuanya dari negara setempat? Tidak. Semuanya suplai dari negara pusat tempat dia memerintah. Itu semua diberikan. Ya. Bahkan keamanan. Dia, kalau dia duta besar, pemerintahannya dia akan mengirim sistem keamanannya sendiri. Memang negara setempat memberikan fasilitas keamanan, tetapi mereka tidak percaya kepada fasilitas keamanan negara setempat. Mereka akan kirim pasukannya sendiri untuk menjaga duta besarnya mereka, untuk menjaga kedutaannya itu. Dan bila terjadi sesuatu di negara setempat, ada kelaparankah? Itu tidak mempengaruhi daripada kedudukan ini, karena dia akan mendapat suplai langsung dari negaranya yang mengutusnya. Gajinya dia juga tidak dibayar oleh pemerintah setempat, tapi gajinya dia dibayar oleh pemerintahan yang mengutus dia. Semuanya dari hal yang kecil-kecil dia mendapat dari pemerintahannya dia. Dan kalau terjadi goncangan di pemerintahan setempat, kalau terjadi malapetaka musibah di pemerintahnya setempat, kalau memang itu begitu mengancam posisi daripada duta besar ini, maka pemerintahan pusat akan menarik kembali. Kalau memang harus seperti itu. Tetapi bisa jadi pemerintahan pusat mengirim pasukannya lagi, mengirim lagi bala bantuan lagi. Kalau pemerintahan pusat merasa bahwa duta besarku ini belum selesai tugasnya di negara ini, tapi ada yang mengancam, ada yang mengacau di sini, dia, kerajaannya atau negaranya itu akan mengirim bala tentara semuanya. Amin. Demikian juga kita adalah duta besar kerajaan surga. Kalau saudara tahu, dan kalau itu adalah saudara. Tapi bila itu bukan saudara, saudara perlu cemas, saudara perlu takut, karena tidak ada supply, tidak ada perlindungan yang diberikan dari pemerintahan kerajaan surga untuk saudara. Dunia takut karena dunia tidak ada perlindungan. Semua takut dunia. Tapi bila engkau adalah memang duta besar kerajaan surga, tidak perlu takut, karena pemerintahanmu pasti akan mengirim semua yang kau butuhkan. Mengirim segala sesuatu, apakah itu protection, apakah itu makanan, semuanya akan disuplai langsung. Selama engkau bekerja baik dan menguntungkan pemerintahan pusat. Namun bila engkau mendua hati, serong, mengkhianati, tentu tidak akan ada bantuan dari pemerintahan pusat. Nah sekarang tergantung, ya kalian mengaku duta besar, tapi bagaimana hatimu? Mendua hati nggak? Bagaimana hatimu? Serong nggak? Kalau hatimu serong, kerajaan surga tidak akan memberikan bala bantuan itu kepadamu. Oleh karena itu, bila kamu mendua hati, kamu serong, pantas kalau kamu takut, pantas kalau kamu cemas, mulai gentar. Aduh, bagaimana ini? Apa yang terjadi nih? Mulai gentar, takut. Jangan-jangan nanti bagaimana nih? Bagaimana hidupku? Bagaimana keluargaku? Bagaimana anakku?
Nah, itu kamu berarti hatimu sudah mendua. Kamu tidak fokus kepada tugasmu dari pemerintahan pusat. Kamu tidak mewakili kerajaan pusat. Sehingga kamu jadi goncang, goyah, takut. Apalagi kelihatan banyak peristiwa bawa masalah gini. Nanti bagaimana seperti ini bakalan terjadi. Lalu kita makan apa? Kalau ini nggak boleh, terus kita makan apa? Bagaimana? Oh, kita harus jual itu barang semua, kita harus jual itu aset kita. Kemudian kita pindah, kita cari tempat lain lagi. Berarti engkau bukan duta besar kerajaan surga kalau itu kau lakukan. Tapi kalau engkau benar-benar duta besar kerajaan surga, tenang. Ini boleh kacau di luar ini. Apapun boleh terjadi. Tunggu pemerintahan pusat. Kalau pemerintahan pusat berkata sudah cukup tugasmu, cabut, balik pulang, sudah. Tapi kalau bilang pemerintahan pusat belum cukup, kamu masih punya tugas di sini banyak. Aku masih mau kamu melakukan ini segala sesuatu. Tapi ada yang mengancam kami, ada yang mengacau ini, ada yang malapetaka seperti ini, ada bencana ini, ada masalah ini. Kalau pemerintahan pusat berkata belum, dia akan kirim bantuan itu. Amin. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang harus kamu makan, tentang apa yang harus kamu minum, tentang apa yang harus kamu pakai. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang bukan dari kerajaan Allah. Tapi kamu, Bapamu tahu kalau kamu membutuhkan perlindungan. Bapamu tahu kalau kamu membutuhkan makanan. Bapamu tahu kalau kamu membutuhkan segala sesuatu itu. Namun, cari lebih dahulu. Utamakan, kerjakan kepentingan kerajaan pusat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya apa? Kebenarannya betul-betul di bawah hidupmu harus betul-betul mewakili kerajaan pusat. Apa yang kamu kerjakan di sini, di dunia ini, bukan untuk mencari untuk kepentingan perutmu saja, keuntunganmu pribadi, tapi semuanya adalah untuk kepentingan kerajaan pusat, kerajaan surga. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi kalau engkau tahu siapa engkau sebenarnya, apakah masih perlu tahu apa yang terjadi nanti ya? Gimana? Enggak ya? Enggak perlu. Buat apa? Kalau kamu tahu siapa kamu dan posisimu siapa, kalau kamu betul-betul posisimu adalah duta besar kerajaan surga, tenang saja. Di sini gonjang ganjing gonjang atau siapa, gonjang semua, mau bikin apa, mau bikin masalah apa, mau terjadi bom, mau terjadi apa saja. Selama engkau belum selesai tugasmu dari kerajaan surga akan turun. Dan ia akan datang memberikan semua perlindunganmu, memberikan semua apa yang kamu butuhkan. Mau makanan kah, mau segala sesuatu, itu nggak ada segininya bagi kerajaan surga. Amin. Firman Tuhan berkata jelas, Tuhan itu, jangan kamu khawatir. Amin, saudaraku. Jadi ini what's in 2022, yaitu who you are. Siapa kamu? Itu lebih penting daripada ada malapetaka, ada gempa, ada ini. Itu mah dari dulu sudah ada. Betul nggak sih? Mau gempa, mau banjir, mau air bah juga sudah ada dari dulu. Mau kebakaran, mau semua sudah ada dari dulu. Kalau kenapa sekarang jadi begitu kayak maunya sih gitu loh. Tapi kenapa tidak hamba-hamba Tuhan ini lebih senang memberitahukan tentang malapetaka ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Siapa sih yang nggak tahu? Tuhan Yesus sudah ngomong kok.
pada akhir zaman semuanya itu akan terjadi. Perang semuanya, semua dibaca di Alkitab aja. Kalau kamu mau tahu, baca di Alkitab. Nggak usah tanya pendeta, nggak usah tanya siapa nabi atau siapa. Baca Alkitab, udah tahu pasti. Sudah ada, Tuhan Yesus sudah ngomong, betul nggak? Tapi yang belum dijelaskan di Alkitab, siapa kamu? Nah, hari ini saya jelaskan. Kamu adalah duta besar dari kerajaan surga. Posisi itu lebih penting. Mengetahui posisimu sebagai duta besar ini adalah jauh lebih penting. Karena tadi, kalau kita sebagai duta besar, fasilitas dari kerajaan, bukan kerajaan setempat. Ada memang tempat pemerintahan setempat, negara setempat memang kasih fasilitas, tapi nggak sebanding dengan fasilitas yang kita dapat dari kerajaan surga. Selama mereka kasih fasilitas, kita pakai. Ini coba tanya di dalam kedutaan Amerika yang di Indonesia, ya, mereka punya dapur juga kan, punya ini segala macam. Mereka terpengaruh nggak dengan harga naiknya telur? Mereka terpengaruh nggak dengan harga naiknya gula? Mereka terpengaruh nggak dengan harga naiknya ayam? Nggak ngaruh lagi, karena mereka tidak bergantung di pemerintahan setempat, betul? Mereka bergantung kepada pemerintahan pusatnya mereka. Jadi saudara, mau harga ayam naik, mau harga telur naik, mau segala macam, nggak ada. Kamu tidak tergantung di dunia ini. Amen. Kamu bergantung kepada kerajaanmu. Amin. Ingat itu. Itu penting. Saudara tahu sekarang siapa dirimu? Coba lihat, senggol. Lu duta besar kerajaan surga nih. Benar nggak? Atau duta-dutaan? Atau mainan? Coba dilihat nih, wajahnya duta besar itu bener nggak sih? Gitu loh. Atau meyakinkan nggak sih duta besarnya ini kayak gini? Nah, ya saudara. Kalau Tuhan kita udah tema-temanya adalah be ready for His coming. Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Dan Tuhan, ketika Tuhan datang, apa yang terjadi? Saya mau baca sedikit pada saudara di Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 3. Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Nah, ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat sekeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Kemudian hancur gunung-gunung yang ada sejak purbakala, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar terhadap sungai-sungai-Kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai-Kah murka-Mu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membela bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi.
engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepada laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Nih, Tuhan datang, apa yang mendahului? Penyakit sampar, demam. Jadi kalau ada yang kena demam, penyakit sampar, jangan kaget, karena Tuhan Yesusku mau datang. Cengol, lu demam gak? Berarti Tuhanku mau datang, Rajaku mau datang. Ya, nah, didahului dengan itu, jangan kaget. Kalau ada penyakit semua muncul, jangan kaget. Waduh, ini ada lagi baru nih, ada ini, sudah ada di Alkitab. Amin. Tandanya apa? The King is coming. Nah, tapi pertanyaannya, are you in His kingdom? Nah, kalau kamu tidak dalam kerajaannya, perlu gemetar, takut. Tapi kalau kamu berada di dalam kerajaannya, ngapain takut? Apa katanya lagi? Ketika ia berdiri, bumi dibuatnya goyang. Nah, kalau saudara berdoa, the King is coming, Tuhan Yesus datanglah, Tuhan Yesus datanglah. Kemudian ada penyakit sampar, engkau lari. Ketika ada demam, engkau pindah. Ketika ini engkau pindah. Ya, doanya yang mana? Kemudian ketika Tuhan datanglah, Tuhan datanglah. Dan ketika ia baru berdiri, apa katanya? Bumi dibuatnya goyang. Tuhan baru berdiri, bumi sudah goyang. Kalau ada gempa, kamu takut. Itu Tuhan berdiri. Dia mau datang, mau jalan. Masih takut gempa? Hah? Jangan takut. Kalau gempa itu tandanya Tuhan berdiri, lagi berdiri. Dia mau siap-siap, mau jalan, mau datang. Iya kan? Amin? Dan ketika dia berdiri, jalan semuanya. Bukit-bukit yang dulu tinggi jadi merendah. Ini apa? Ada perubahan semuanya itu. Nah, ini harus terjadi. Sungainya dibelah, semuanya. Matahari bulan yang katanya muter itu berhenti, frozen, zit. Nah, gitu, kayak gitu. Gimana? Takut? Ya, ini harus terjadi. Kamu mau tahu what's in 2022? It's already in your Bible. Sudah ada di Alkitab. Saudara mau baca nggak? Jangan tunggu kabar dari pendeta. Jangan tunggu kabar dari orang. Baca nih Alkitab. Back to the Bible. Baca Alkitab sendiri. Sehingga engkau tidak perlu mendengar kabar-kabar dari orang. Kau mendengar langsung kabar dari kerajaan surga. Dan itu tidak akan menggetarkan kamu, tapi justru menguatkan kamu. Amin. Kalau mendengar kabar dari ini, YouTube, dari kabar IG segala macam, kamu pasti takut.
Semua muncul, pendeta-pendeta ngasih kabar ini, bla 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 seperti ini. Pasti kamu takut. Tapi kalau kamu baca Alkitab ini tadi, Habakuk 3, takut nggak? Sekalipun tidak ada buah, tidak ada yang tumbuh. Sekalipun tidak ada ladang yang menghasilkan bahan makanan. Katanya banyak orang lagi beli ladang nih. Ini di sini dikatakan bahwa ladang juga nggak akan menghasilkan tanaman. Ngapain? Banyak orang yang jual aset mau beli ladang, dikatakan bahwa tidak akan ada. Pada suatu saat ladang tidak bisa menghasilkan makanan. Juga kambing domba terhalau dari kurungan, punya kurungan gede, bagi-bagi dibuka, nah kosong, nggak ada kambing domba. Kemana? Pada lari ngibrit, kabur semua, takut. Ya. Nggak ada hasil apapun. Tapi kalau kamu berasal dari kerajaan surga, kamu tetap bersorak-sorai. Katakan amin. Aku bersorak-sorai. Katakan amin. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pasti tahu kerajaan surga. Kalau kamu mengalami peristiwa masalah apapun di dunia ini, dia pasti tahu. Dan dia tidak akan tinggal diam. Amen. Karena dia bukan raja yang jahat seperti iblis. Ya. Itu dia akan bertindak menyelamatkan duta-duta besarnya. Ya. Itu langsung ditindak, kirim pasukannya untuk menyelamatkan. Rescue langsung. Begitu ini semua menghimpit saudara, kita dihimpit semuanya. Kanan kiri nggak bisa, ke atas nggak bisa, ke sini depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, atas ambil. Kerajaan Allah akan mengambil engkau. Atau kerajaan Allah turun. Amin. Ini baru untuk duta-duta besar, saudara. Tapi saya mempelai. Apalagi untuk mempelainya. Waduh, siapa sih yang pernah dulu punya mempelai? Dulu punya mempelai yang sekarang sudah menjadi istri. Ya pasti toh jadi istri. Tapi yang sekarang sudah merasa bukan mempelai lagi, hanya biasa gitu. Dulu pernah mempelainya nih, kalau dijamah orang aja, jangan jamah dia, kan begitu kan, marahnya kan, betul kan, marah nggak Budi? Nah, marah kan, nah, dicubit aja pasti marah, atau digangguin aja pasti marah juga kan, pasti. Oh dilirik aja marah, nah, oh disyalomin juga marah ya, nah. Itu mempelai. Kalau tadi duta besar, semuanya gajinya digaji dari pemerintahan pusat loh. Nggak ada duta besar digaji dari pemerintahan setempat, pasti dari pusat. Nah, mempelai, apalagi kalau kita adalah mempelainya. Waduh, mempelai yang dicintai dan yang mencintai dia. Kemudian dia melihat, nah, kenapa mempelaiku jadi gini? Kenapa ini semua pada mau nyerang mempelaiku? Tidak bisa, dia mempelai itu akan turun sendiri, akan menyelamatkan mempelai ini. Oleh karena itu dia akan turun di atas awan-awan menjemput mempelainya. Amin. Wah, ini sudah tidak bisa, ini memang ini harus, bumi ini harus dibalik, bumi ini harus diputar balik. Tidak bisa, memang waktunya sudah harus terjadi. Tidak bisa tidak. Oke, tapi di sini ada mempelaiku, di sini ada orang kecintaanku, di sini ada orang yang selalu mencintai aku. Aku turun, aku jemput di atas awan-awan. Amin. Saudaraku yang kekasih, tahun 2022 dan seterusnya itu akan terjadi pemisahan orang-orang percaya. Rohani orang percaya akan dipisahkan. Tapi tidak berhenti sampai di pemisahan itu aja. Selanjutnya adalah setelah pemisahan rohani orang-orang percaya, akan ada pengangkatan orang-orang percaya. Tidak ada amin. Terlambat. Udah diangkat yang lain. Nah, sudah terlambat ya. Ya kan? Telat respon tapi terlambat sudah seperti itu. Enggak bisa.
Setelah pemisahan ada pengangkatan orang percaya. Amin. Dan untuk pemisahan emang gampang. Siapa yang pernah memisahkan beras itu dari kotoran itu? Susah kan? Diapain dulu? Dikoncang-koncang, diangkat-angkat seperti itu, ya kan? Sakit nggak tuh kalau beras tuh bisa ngomong sih? Aduh, ampun deh, ampun, sakit seperti itu. Seperti saudara, aduh ampun Tuhan aku ngalamin ini. Tuhan kenapa ngalamin? Itu kayak beras itu diputar-putar kayak gitu, ditampi, dibersihkan. Ada waktu untuk memisahkan orang percaya, memisahkan rohani orang percaya. Sakit harus lewat kesakitan, harus lewat penganiayaan, harus lewat masalah. Tapi setelah selesai dipisahkan, ada suatu pengangkatan dari Tuhan. Amin. Jadi kalau sudah kita tahu siapa engkau di tahun 2022 ini dan seterusnya. Kalau hari ini engkau masih ragu-ragu, coba cek dirimu sendiri. Punya enggak kamu warga negara kerajaan surga? Ya. Kalau kamu belum punya warga negara kerajaan surga, bikin sekarang. Apply sekarang. Sekarang langsung apply. Tuhan Yesus, aku mau menjadi warga negara kerajaan. Langsung jadi, lebih cepat daripada EKTP. Langsung jadi. Amin. Lebih cepat banget dan lebih aktual. Tapi lebih lagi penting, engkau harus jadi mempelainya. Amin. Karena dia akan menjemput mempelainya. Dia akan menjemput sendiri mempelainya. Dulu Budi waktu menikah, ketika kamu menjemput mempelaimu, apakah kamu suruh sopirmu yang menjemput mempelaimu? Atau kamu? Nggak punya sopir. Atau suruh orang lain? Atau orang lain yang suruh menjemput? Enggak kan? Pasti dirimu sendiri yang menjemputnya kan? Nah, nggak mungkin ada mempelai pria menyuruh orang lain untuk menjemput mempelai perempuannya. Nggak akan ada, amin saudara. Kalau engkau adalah mempelai Kristus Yesus, mempelai perempuan Kristus Yesus, yang menjemput kita adalah Yesus Kristus sendiri. Katakan amin. Amin. Tapi harus lewat tadi. Yang lewat duluan apa? Sampar. Yang lewat duluan adalah demam. Jadi kalau demam jangan takut. Tidur saja, berdoa. Oh Tuhan mau datang. Berdoa belum datang, berdoa lagi. Amin. Ini saudara, berita ini yang saya harus sampaikan kepada saudara. Memang berbeda. Mungkin ketika engkau mendengar tentang What's in 2022? Wah, nanti Ibu Elka akan sampaikan ada ini. Ya sudah saya sampaikan kan? Ini semua tadi kan? Tapi yang the most important, yang paling penting adalah siapa engkau sekarang, itu lebih penting. Posisimu itu yang terpenting. Ya, kalau kamu tahu kamu adalah warga negara kerajaan surga, dan lebih tahu lagi bahwa kamu adalah duta besar kerajaan surga, berarti ada kepentingan untuk kerajaan surga. Kamu gak perlu takut. Dan lebih lagi kalau kamu adalah mempelainya, tambah lagi gak perlu takut. Just be ready for his coming. Amin. Siaplah untuk kedatangannya. Untuk bisa siap menanti kedatangan Tuhan, kamu harus apa? Bijaksana, be wise. Don't be foolish. Kamu harus apa? Bijaksana. Jangan bodoh. Jangan menjadi masa bodoh. Masih ingat tema-tema yang lalu ini? Harus bijaksana. Di dalam mengungkapkan segala sesuatu harus bijaksana. Bila engkau hamba Tuhan, engkau mendengar perintah Tuhan, engkau mendengar kata-kata suara Tuhan, engkau harus bijaksana untuk menyampaikannya. Harus bijaksana, harus bertanya lagi, harus berdoa lagi kepada Tuhan. Be wise, don't be foolish. Kemudian yang ingat siapa lagi setelah itu? Yang kedua adalah take your lamp and extra oil. Jadi apa? Kamu harus bawa itu pelitamu dan minyak cadangan.
Jadi tidak hanya cukup kamu menerima cahaya kemuliaan Tuhan, pelita itu, tapi kamu harus punya Roh Kudus. Kamu harus penuh dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Bawa cadangan minyakmu. Setelah itu apa? Stay awake, be alert. Tetap berjaga-jaga. Tetap berjaga-jaga. Jangan terus, oh sudah, aku sudah bawa pelita kayak 5 gadis yang bodoh itu. Terus mereka apa? Tidur. Tapi kita harus berjaga-jaga. Stay awake, be alert. Tetap berjaga-jaga. Jangan mau digoyahkan. Jangan mau dikacaukan atau digoncang. Nanti ini ada ini goncang. Tetap berjaga-jaga seperti pasukan itu yang saya ilustrasikan. Dia berjaga-jaga. Ada gangguan segala macam, dia tetap tegap berdiri, berjaga-jaga. Tetaplah engkau berdiri, berjaga-jaga. Ini yang lewat-lewat biarin lewat. Tukang bakso lewat biarin lewat. Apa saja lewat biarin lewat. Semua biarin lewat. Mau demam lewat. Semua sampar lewat biarin lewat tuh. Biar engkau tetap berdiri tegak. Stay awake, be alert. Amin. Amen. Keep burning. Keep burning the altar of incense. Terus engkau mengucapkan syukur. Terus engkau menyembah Dia dalam roh. Ini yang penting. Engkau menyembah bukan dengan pikiranmu. Engkau memuji bukan dengan pikiranmu, tapi dengan roh dan kebenaran. Terus mengucap syukur, terus menyembah, terus. Tadi kita baca, mau pohon ara tidak berbungakah? Pohon anggur tidak berbuahkah? Pohon zaitun hasilnya mengecewakan-kah? Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan? Tidak ada kambing domba? Tidak ada lembu sapi, tapi engkau tetap terus keep burning. Amin. Keep burning, keep burning. Ucapan syukur terus kamu sampaikan, kamu naikkan itu dalam roh. Terus, ya. Dan itu terus sambil menanti terus kedatangan Tuhan. Mulai apa? Put on your wedding dress. Jangan pakai baju piyama saja. Jangan pakai baju tidur saja. Mulai dipakai ini wedding dressmu. Pakaian pengantinmu harus dipakai segera. Jangan cuma digantung dong. Aku mempelai Kristus loh, tapi pakaiannya digantung. Tidak dipakai. Tidak ada identitasnya bahwa dia adalah seorang mempelai. Harus dipakai. Ini harus pakai. Put on your wedding dress. Terus, artinya ketika kamu memakai pakaianmu itu menutupi ketelanjanganmu, menutupi semua keaibanmu. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan sampai kelihatan kemaluannya. Put on your wedding dress. Pakai itu pakaian pengantinmu. Saudara sudah pakai nggak nih? Yakin? Nah, yakin? Harus dipakai, jangan dilipat, jangan digantung. Ya. Apalagi dimasukin koper. Nah, itu lebih parah lagi. Ya. Tapi harus dipakai daily, setiap hari. Put on your wedding dress. Nah, kalau kalian sudah memakai pakaianmu itu, tetap kamu harus ini katakan, be ready for his coming. Wah, ini ada masalah nih, ada bencana nih bakal datang nih semuanya, ada bencana nih. Wah, sudah kayaknya pengantin kita datangnya delay nih kayaknya. Ya sudah deh, buka lagi, copot-copot begitu kan? Ya, ya, ya ampun, nggak niat jadi pengantin tuh, nggak mau jadi pengantin tuh kalau gitu. Namanya jadi pengantin, kalau lagi ini terlambat nih kena macet gini, ya. Macet lagi, ini jadi jam berapa, jam segini nggak datang. Sudah deh, copot lagi. Berarti dia memang nggak siap untuk jadi mempelai. Mau minta batal tapi takut, gitu seperti itu. Jadi harus dipakai, walaupun delay harus dipakai. Amin. Dan kita minggu depan, bulan depan akan masuk. Sit down, keep waiting for him. Sudah pakai
pakaiannya. Pakai pakaian pengantin itu. Tapi duduk kamu. Dan terus menunggu dia. Kalau memang kamu adalah pengantin, kalau kamu adalah mempelai Kristus Yesus, kamu tetap terus pakai pakaian ini terus pengantin. Pengantinnya belum datang, tetap terus nempel, tetap terus pakai. Dan kamu duduk tidak lihat, wah nggak datang, ya sudah deh, aku ngopi dulu deh, aku ke kopi dulu deh, kemana, ke mall dulu deh, ntar ini balik lagi ke sini. Enggak ya, but sit down, keep waiting for him. Ini lihat mempelainya. Dia menunggu mempelai pria menjemputnya. Dia tetap duduk diam menanti. Sit down, keep waiting for him. Oke? Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.